Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu adadal harfin wa ta'ala. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minal syahidin walhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam langgar yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpul kita berjamaah kita di dalam langgar ini dan belajar kita di dalam langgar ini senantiasa dipandang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian ilmu tauhid, mengkaji, membaca sama-sama belajar kepada Syekh Ibrahim Al-Baqani di dalam kitab Jawhar Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fa'idatun. Ini satu fa'idah. Bermula perbedaan sifat zat dan sifat fi'il itu, yaitu bahwa sungguhnya sifat zat itu daripada barang suatu yang mawjud, laki qa'imun berdiri kepada zatnya, atau sebuah ungkapan sebutan daripada barang suatu yang keluar daripada sifat yang qa'im kepada zatnya, dan yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah dan barang sebagainya. Dan sifat fi'il itu daripada barang suatu yang diambil daripada sifat yang tiada qadim kepada zatnya, seperti khaliq dan razik. Khaliq dan razik, khaliqun razikun, itu diambil, yaitu di sini diambil daripada sifat qudrat, dan yaitu qaim berdiri kepada zat Allah Azza wa Jalla. Lalu dari sini, jika ditanya orang akan kita fi'il itu adakah qadim atau bahar, maka jawab oleh Mu'tazilah yaitu bahar. Fi'ilnya itu bahar. Kata jumhur Asy'ari, karena iktibar kepada kesudahannya, diiktibar kepada kesudahan. Dan kata jumhur orang Maturidi yaitu qadim, karena iktibar kepada permulaan, yaitu masyhur kata ulama radhiyallahu anhu dalam bicara seperti ikhtilaf antara keduanya itu di dalam sifat takwil. Maka kata Imam Asy'ari yaitu baharu, kata Imam Abu Mansur Maturidi yaitu qadim, seperti qudrat dan iradah. Dan tafsirnya, kata itu telah tersebut dalam segala kitab yang mutawarat dan ada.
wajiblah atas kamu mengetahui daripada ta'alluqnya sekalian sifat yang ada ta'alluqnya. Dan karena itulah kata musannif dalam masalah yang lagi akan datang, fahadahu idrakun awla qurbu wa inda qawmin sahha fihil waqtu. Yakni jika ditanya orang akan dijawab, adakah mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla sifat idrak akan barang suatu yang maujud dengan idrak yang qadim lagi azali atau tiada? Maka ujar Siti jawab olehmu, yaitu ikhtilaf kata ulama dan qaul yang rajih, yaitu tawakuf kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kaul yang paling unggul. Nah, di tawakuf tadi sudah kepada Allah, syara'akan lawan Allah Ta'ala. Ada orang bertakun misalnya lawan kita nih, adakah mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla itu sifat idrak akan barang suatu yang maujud dengan idrak yang qadim lagi ajali atau ada? Ini ulama berbeda-beda pendapat. Namun kalau yang rajih yang unggul, nah, itu tawakuf kepada Allah Ta'ala. Nah, dan kata setengah ulama seperti Qadhi dan Imam Harmain dan lainnya, yaitu mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla sifat idrak dan qadim, seperti sifat sama dan basar, yaitu kaul yang dhaif. Perkataan ini, pendapat ini dhaif, lemah. Faedah, maka idrak itu pendapat suatu, dan yaitu dibagi atas dua bahagi. Jadi nama idrak itu mendapati suatu, yaitu dibagi atas dua bahagi. Pertama, idrak kepada barang yang tiada ada ia dengan alat, maka ada ia, yaitu kepada zatnya yang mendapat. Dan yang kedua, kepada barang yang ada ia dengan alat, maka ada ia dalam tempat penglihatan. Seperti barang yang ada ia penglihatan dengan hasil surat, dengan hasil tulisan, hasil gambaran. Dan kata musannif radhiyallahu anhu, halnya menyatakan sifat maknawiyah dan yaitu 7 sifat. Sebab sudah masuk sifat ma'ani 7 maknawiyah pula. Hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun masya'a yurid. Yakni setelah sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla itu hidup dengan zatnya, menunjukkan atas demikian itu dari nas kita dan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang mengetahui atas sekalian makhluknya, dan yang mungkin menjadikan sekalian mungkin jika hendak ia menentukan dia, dan yang mendengar dengan pendengar yang qadim atas segala yang maujud, mendengar dengan pendengar yang qadim atas segala yang maujud, dan alaihim, dan
berkata dengan kata yang qadim atas sekalian makhluknya. Allah yang berkata dengan kata yang qadim. Syahdan setengah daripada sifat ma'ani pula takwin atas madhab Imam Abu Mansur Maturidi, dan yaitu qadim kepadanya halnya khilaf madhab Abu Hasan Asy'ari, maka yaitu dibilang sifat fi'il, dan yaitu baharu kepadanya radhiyallahu anhu, seperti balang-balang tersebut di dalam kitabnya. Telah tersebut ikhtilaf Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi dalam bicara sifat nafsiyah dan ma'nawiyah. Karena kepada Imam Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya maklum kita itu, maklum itu ketika itu dua bahagi, dan yang itu ada kalanya maujud dalam kharis dan zihir, dan ada kalanya maklum dalam kharis dan zihir. Maka yang pertama itu sifat ma'ani, dan yang kedua sifat salbiyah, halnya tiada wasitah antara keduanya, kadada wasitahnya antara keduanya. Dan Imam Abu Mansur Maturidi mengisbatkan wasitah antara keduanya, karena kata Imam Abu Mansur Maturidi bahwasanya maklum kita itu dibagi atas 3 bahagi. Pertama, tahqiq di dalam kharis, dan kedua tiada tahqiq di dalam kharis. Kharis tugas kita di luar. Di luar daripada keyakinan hati. Di luar. Kedua, tahqiq di dalam kharis, maka yang pertama itu dibagi atas 2 bahagi. Pertama, tahqiq dalam kharis karena sendirinya, dan yang kedua tahqiq dalam kharis karena mengikut bagi lainnya, yaitu karena sifat ahwal, yakni sifat nafsiyah dan maknawiyah. Maka kata Imam Abu Mansur radhiyallahu anhu dan kata Syekh Sanusi di dalam syarahnya bahwasanya sifat 20 itu dibagi atas 3 bahagi. Ini kata Imam Abu Mansur dan kata kata Syekh Sanusi di dalam syarahnya. Jadi sifat 20 itu dibagi atas 3 bahagi, dan tiada wujud dalam kharis dan tiada wujud dalam zikir. Dan yang ketiga wujud dalam zihir, halnya tiada wujud dalam kharis. Ada yang wujud dalam zihir, namun kada wujud dalam kharis. Maka yang pertama itu sifat ma'ani. Tiada wujud dalam kharis, tiada wujud dalam zihir. Ini sifat 20 nih, dibagi atas 3 bahagi, dan tiada wujud dalam kharis dan tiada wujud dalam zikir. Ketiga wujud di dalam zikir, halnya tiada wujud di dalam kharis. Maka yang pertama itu sifat ma'ani, dan yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat maknawiyah. Jadi ini dibagi sini nih, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat maknawiyah. Maka kata inilah menyatakan kata Imam Abu Mansur radhiyallahu anhu, syahdan telah muwafakat jumhur ahlul Islam
dengan mengisbatkan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kadimnya, samanya, kadimnya, samanya. Artinya kadimnya sama dengannya. Maka mungkinlah orang Mu'tazilah laknatullah alaihim daripada mengisbatkan sifat ma'ani kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Mu'tazilah ini mengingkari, memungkiri bahwasanya sifat ma'ani ini kada isbat, kada tetap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau bersifat Allah ta'ala dengan sifat ma'ani halnya yaitu qadim, maka berbilang hadim dalam hak Allah Ta'ala, maka demikian itu muhalun, mustahil atas Allah Ta'ala. Ini hujannya apa itu? Maka menolakkan musannif dengan katanya, lalu ujian musannif demikian, mutakallimun summa sifatu zati laisat bi ghairi aw bi aini zat. Maka sifat zati, yakni sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu tiada lainnya zat dan tiada ain zat. Kada lain zat, dan tiada ain zat. Galakan ambil minuman. Dia dulu makan sedikit mengupasakan. Saya dapat berkat dari musannif. Kita belajar. Tadi di buku dari mau apa kita nanya di makai di web apa mantap sudah semua. Dan dibahas ya sifat 24 yang digunakan cuma dijabarkan dasar kita, dijabarkan karena perkara makrifat itu nur. Nabi nur makrifat itu dari nur dan nur makrifat dari nur berubah kita sholat katakan aja katakan arti menerakan itu apa? Masya Allah mendengarkan, barakat Allah mendengarkan, barakat sifat Allah mendengar, mendengarkan apa bedanya? Maka sifat zati, yakni sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu tiada lainnya zatnya dan tiada ain zatnya. Sekali lagi, sifat zati, yakni sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu tiada lainnya, tiada lainnya zat
tiada lainnya zatnya, dan tiada ain zatnya. Lalu di sini kan ada ungkapan wala hiya wala hu wa la hiya huwa wala hiya ghair. Nah itu tak ungkapan kayak gitu. Harus dulu. Ayo. Kali lagi diulangi. Maka sifat zati, yakni sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu tiada lainnya zatnya dan tiada ain zatnya. Sadar bahwasanya sifat ma'ani dan maknawiyah itu tiada harus dikata lain daripada zat. Nah, jangan dipandir lain daripada zat, demi tetap. Nah, dua sifat nih, sifat ma'ani lawan maknawiyah. Nah, apa ma'ani itu? Kemudian iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Hadirun, muridun, halimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalim. Kaunuhu qadim. Nah, coba. Nah, 14 nih. Nah, 7 ma'ani 7, maknawiyah 7. Sifatnya qudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Ya, rancak yang bertahan guru ini 10 tahun angka ini hafal mungkin. Membiarkan membaca hafal aja. Karena rancak bisa bertahan. Nah, makanya di pesantren itu jadi guru jangan kadang membaca sifat guru. Tuntung sembahyang juga, besoknya baca Asmaul Husna. Jadi ma'rifat itu bukan hanya ma'rifat sifat, ma'rifat asma juga. Karena dilajari pulang. Nah, belajar pulang tentang ma'rifatul asma. Nah, ma'rifat akan asma Allah. Wa walillahil asmaul husna fad'u biha. Lalu ada kajian kitab mulai Rahman, Rahim, penjabarannya. Jadi orang sudah makrifat dengan nama Allah Rahman, mesti ia lakunya kayak ini, akhlaknya kayak ini. Itu orang nama makrifat lawan sifat Allah. Nah, asma Allah Rahman. Karena rancak membaca, dihafalkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, jadi darah daging asma Allah dalam dirinya. Jadi darah daging bacaan sifat 20 di dalam kebiasaan hidupnya. Nah, lalu diulas ulang. Nah, kita bahasakan. Nah, dijabarkan oleh ulama-ulama arif, ulama-ulama ahlul kalam, ulama-ulama tauhid seperti Syekh Sanusi, nah, Syekh Imam Beduli, nah, Imam Fakhruladi, nah, ini tokoh-tokoh di dalam kajian ilmu tauhid imam. Dan biasanya bahwasanya sifat ma'ani dan maknawiyah itu tiada harus dikata lain daripada zat, karena lazim dua kadim, dan tiada harus pula dikata bahwasanya sifat itu ain zat. Nah, jangan juga dikata ada harus juga mengucap ini. Nah, pertama ada harus kita mengucap. Nah, sifat ma'ani dan maknawiyah ini lain daripada zat, karena lazim dua kadim. Namun kada harus pulang kita mengata sifat. Nah,
sifat itu ain zat. Sifat itu dirinya zat, kada harus pula dipanggil dengan itu. Nah, karena apa? Karena lazim ia dua Tuhan. Dan itu muhalul mustahil. Nah, amun inya dikata sifat itu ain zat. Sifat tahu sifat. Amun di diri kita tuh ada sifat, biasa sifatannya aja. Sifatnya apa? Melihat si budi. Sifatnya mendengar si budi. Sifatnya membaca si budi. Nah, kan sifatnya tuh. Sifatnya ini mana? Di diri budi. Jadi amuninya, nah dikata sifat itu ain zat, diri budi, melihat itu diri budi, lazim ini dua Tuhan, lazim dua budi. Nah dan ini muhalul di sini, mustahil. Main deh, ayah konten, ayah gue mengalahkan aja. Jadi nang kada harus tadi kita panggil sifat ma'ani, sifat maknawiyah itu lain, tiada lainnya zatnya, tiada lainnya zatnya, dan tiada ain zatnya. Nah, bahwasanya pula sifat ma'ani dan tiada harus pula dikata sifat itu ain zat. Nah, jangan dipadahkan, jangan dipanggil sifat itu ain zat, karena ini lazim ada dua Tuhan di sini, dan itu mustahil. Dan jikalau dikata sifat itu lain daripada zat, ini ulama, amun diucap sifat itu lain daripada zat, maka lazimlah baru sifat. Nah, amun dipanggil adalah diucapnya, dikata sifat itu ya lain daripada zat, maka lazimlah baru sifat. Nah, maka berubah artinya. Nah, berubah. Nah, baru kan berubah kada tetap. Mun sifat kita ini ada baru. Kenapa? Karena sifat kita ini kada tetap. Ubah-ubah. Baru sifat kita pina tabang, baru sifat kita pina lembut, baru sifat kita nih tabangun, baru sifat kita nih taguling, baru sifat kita nih tatawa, baru sifat kita nih tatangis. Ya kan? Kayak itu lah. Jadi ujian sini dan jikalau dikata sifat itu daripada zat, maka lazimlah baru. Ini yang diucap sifat itu lain daripada zat, maka lazimlah baru. Ada tadi, ada tutup pula, ada harus dikata sifat itu ain zat. Nah, ayo, dirinya zat, sifat itu ada tutup, diucap dengan itu. Nah, dipadahkan pulang, sifat itu lain daripada zat, maka lazimlah baru. Jadi baharu amuninya lain daripada zat. Lazim baharu sifat tadi, maka menjadi zat Allah Ta'ala itu bagi tempat yang baru, dan itu mustahil. Nah, mustahil. Tetapi itikat yang sahih. Nah, ini kita bahasanya aja ini. Mulai kita mau tak salah, tapi nang sahih
sahihnya itu sudah. Nah, tetapi ujar sini etikat yang sahih bahwasanya sifat zatnya itu tiada lain daripada zat dalam pihak. Nah, dalam pihak, nah, tiada harus berdirinya dan tiada ain zat dalam pihak mafhumnya. Ini dalam mana pembahasannya? Nah, ayo dulu lagi. Nam sahihnya. Nah, bahwasanya sifat zatnya itu tiada lain daripada zat. Sifat zatnya itu tiada lain daripada zat dalam pihak tiada harus berdirinya. Ulang lagi. Etikat yang sahih bahwasanya sifat zatnya itu tiada lain daripada zat dalam pihak tiada harus berdirinya dan tiada ain zat dalam pihak mafhumnya, pemahamannya. Tadi tiada harus, nah di dalam pihak tiada harus berdirinya, tiada harus berdirinya. Nah, sifat zatnya itu ada lain daripada zat dalam pihak kada harus berdirinya dan tiada ain zat dalam pihak mafhumnya. Tiada diri zat dalam pihak mafhumnya, pemahamannya sifat itu. Nah, berlainannya dengan mafhumnya zat. Jadi mafhumnya sifat itu berlainan lain dengan mafhumnya zat. Ya kan? Kayak apa kita tuh memahami. Nah, sifat itu berlainan dengan mafhum zat. Jadi pemahaman sifat itu berlainan dengan pemahaman zat. Maka inilah perkataan yang sahih. Dulu lagi supaya mantap betul. Etikat yang sahih ini kita bahwasanya sifat zatnya itu ada lain daripada zat dalam pihak tiada harus berdirinya dan tiada ain zat dalam pihak mafhumnya sifat itu berlainannya dengan mafhumnya zat. Maka inilah perkataan yang sahih. Nanti kita sahih kalimat yang terakhir nih. Nah, jadi ujar sini, nah, memahami nih. Nah, ada etikat yang sahihnya gitu. Nah, memahamnya. Nah, memahamnya nih. Nah, memahamnya, mafhumnya sifat itu berlainannya. Memahamnya sifat tuh lain dengan memahami zat. Jadi pemahaman sifat tersendiri memahami zat tersendiri dan itu. Nah, inilah presiden perkataan nan sahih. Adapun di dalam etikat kita bahwasanya hakikat zat itu berlain hakikat sifat. Ini etikat kita. Nah, hakikat zat itu lain daripada hakikat sifat. Karena bahwasanya hakikat
yang kadim dengan zatnya. Halnya tiada tersandar bagi lainnya. Ini dalam etikat kita bahwasanya hakikat zat itu berlainan hakikat sifat. Karena bahwasanya hakikat zat itu wujud yang kadim dengan zatnya. Ini hakikat zat, wujud yang kadim dengan zatnya. Halnya keadaannya kada tersandar bagi lainnya. Halnya bukan dikarenakan suatu karena, halnya bukan disebabkan suatu sabab. Dan hakikat sifat itu jadi wujud nang kadim. Hakikat sifat nih wujud nang kadim. Sebab kadim zatnya. Jadi hakikat sifat itu wujud nang kadim, sebab kadim zatnya. Paham? Jadi sifat itu qaimun bizati, berdiri dengan zatnya. Maka sifat hakikat sifat itu wujud nang kadim, sebab kadim zatnya. Maka tadi jadi memahami zat itu lain dengan memahami sifat. Lalu kita sabut pula hakikat zat itu wujud nang kadim, wujud ada nang kadim. Nah, ada nang kadim dengan zatnya. Ini hakikatnya wujud nang kadim dengan zatnya. Halnya tiada tersandar bagi lainnya. Sedangkan hakikat sifat itu wujud nang kadim, sebab kadim zatnya. Karena zatnya kadim, sifatnya kadim juga dan nyata. Halnya tadi sebab kadim zatnya. Halnya disandarkan bagi zat, maka perkataan itu kafaklah, cukuplah kepada orang awam. Kata ini cukup sudah lewat orang awam dalam mengetahui demikian itu. Karena yaitu sebab banyak berkhilaf ulama ahlu sunnah dan orang yang sesat daripada orang Mu'tazilah dan hukama. Ini bicara sifat lawan zat ini banyak ini ulama aja kan sudah babida. Nah, argumen babida pendapat. Cuma kapaknya cukup aja kan? Nah, cukup aja kepada orang awam dalam mengetahui demikian. Artinya pahaman zat itu tersendiri, pahaman sifat itu tersendiri. Hakikat zat itu wujud yang kadim dengan zatnya. Nah, wujud yang kadim dengan zatnya. Halnya wujud yang kadim dengan zatnya tadi kada tersandar bagi lainnya. Ada wujud kita ini tersandar lawan lainnya. Ada kita ada sulamanan tersandar dengan adanya abah lawan mama. Berarti wujud kita wujud tambahan. Lalu lah ada orang nambah aku dirinya tuh Tuhan. Nah ini kali intai
Wujudnya aja adanya sudah tak sadar dengan yang lain keberadaannya. Ya tuh si muridnya ini percaya juga. Nunggunya bungo, nomornya tambuk. Kemana ada akal? Nah, kalau inya tuh laisa, kada ada perbandingannya tuh bang, kada ada misalannya tuh bang, kada ada umpama-umpamaannya bang. Apa lagi maka lagi? Diyakini dia sudah wujudnya. Nah, ketika wujud nih, amun kita memaham dunia tadi kan memaham zat itu tersendiri, memaham sifat tersendiri. Ini cukup bagi orang awam sudah kayak dengan kita. Nah, memahami. Nah, cukup aja. Nah, amun babalit-balit ya ujungnya kita. Cuma jangan sekali-kali lah percaya lawan satu ajaran namanya bukan nah sampai martabat kepada kadirian ulul dengan Tuhan. Nah ini Mbak Bang ini kata-kata istijna, kata-kata al-Allah, anal-haq, anallah. Nah, itu kenapa? Nah, itu mengerti itu lah. Anu pernahkah pian tak baca satu hikayat satu saja sejarah namanya menyebutkan al-Allah sisi benar atau si Abu Hanifah mematir aku Tuhan Anda. Nah, kalau pernah ada sejarah mencatat kayak gitu, mulai al-Allah, anak ilah, aku Tuhan, kerja. Nah, ini makam orang yang kita lihat. Karena ini dianggap oleh ulama dan zahir dan akan menyesatkan orang awam, maka ini harus ditiadakan demi menemukan maslahat yang lebih umum, keselamatan yang lebih bagi sidin hak, bagi sidin hak, bagi yang lain. Maka ajar Nabi alimun nas biqadri umurihim, ajari manusia, berpandirlah lawan manusia menurut kadar akalnya. Jangan takarannya nangka ini disumpali satikuan kada masuk juga, malah nyanyi. Nah apa aja juga kalau buatan dosis rusak. Ada jadi faidah, jadi mudar. Nah jadi hari ini ada beberapa bait di dalam kitab ini yang kita baca dan kita sama-sama belajar lawan musannif. Semoga Allah anugerahkan ilmu dan manfaat kalau kita baca. Nah, semoga Allah tetapkan keimanan dan keyakinan kita. Allah memurnikan tauhid kita. Allah istiqamahkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah istiqamahkan kita di dalam bertaubat kepada-Nya, di dalam beristighfar kepada-Nya, di dalam bersalawat kepada Nabi-Nya, di dalam beramal ibadah kepada-Nya, di dalam berzikir kepada-Nya, di dalam menuntut akan ridha. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga dari Engkau Muhammad, berkah para sahabat dari Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah para saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang
Selamatkan kami di negeri dunia ini ya Allah. Selamatkan kami di negeri akhirat ya Allah. Dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Minta Allah, minta ikhlas.